Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang pada seluruh pemirsa penonton video ini dimanapun Anda berada. Kita masuk pada ini ya, kajian dialog ilmu-ilmu keislaman yang sesi kedua. Di sesi ini kita akan membahas sedikit tentang, kalau kemarin kita mengkaji ilmu hadis, sekarang ilmu lain yang kalau dalam kategori antara ilmu wasilah dan ilmu goyat itu ini termasuk ilmu goyat, salah satu ilmu goyat. Jadi tentu saja urgensinya tidak diragukan lagi, yaitu ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu mempelajari tentang apa saja, kemudian topik diskusinya, bahasanya itu apa saja, skupnya, cakupannya itu permasalahan apa saja dalam ilmu fikih, nanti akan kita diskusikan bersama. Dan sudah hadir di hadapan kita ini bersama kita Syekh Fikri Anwar Ghazali. Serem sekali namanya. LC, lupa benarnya. Oke, sugeng dalu, sugeng enjing, sugeng sonten, Mas Fikri. Oke, sugeng enjing, sugeng siang juga. Ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan dan diundang untuk sharing di sini. Oke, mungkin langsung saja ya. Gimana nih Mas Fikri? Kira-kira monggo Mas Fikri memberikan penjelasan pada kita, pemaparan sedikit tentang mabade' atau ya pengantar menuju ilmu fikih agar kita kenalan. Soalnya mungkin beberapa teman nggak kenal apa itu ilmu fikih, taunya fikih itu ya bahas ini tapi nggak tahu secara detail, secara definitif gitu. Ilmu fikih itu objeknya apa dan seterusnya. Oke. Monggo silakan, waktu dan tempat yang persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Kiston sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk sharing dan juga untuk memaparkan sedikit ya. Jadi ini istilahnya kayak rangkuman lah. Sebelumnya ilmu fikih. Kalau bicara tentang fikih itu bahasa apa sih? Kan tadi kan pertanyaan seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak bahas apa, kita harus tahu arti daripada fikih itu sendiri. Kalau dalam terminologi, dalam bahasa itu fikih itu al-fahmu, yaitu adalah pemahaman terhadap pemahaman al-fahmu mutlaqan, pemahaman. Kemudian kalau memang dari definisinya, secara definisi kalau kita ada istilahnya, secara istilahnya itu adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah, al-amaliyah, al-muta'alliqah, al-mustanbat min adillati at-tafsiliyah. Yaitu bahwa ilmu dengan yang memberitahu kita tentang hukum-hukum syariat secara amali. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa yang secara amali. Bukan yang i'tiqadi, itu masuknya ke ranah akidah. Jadi yang amal-amalan seperti sholat, seperti zakat, ya ibadah-ibadah, dan juga ada muamalah, itu kan semua amali-amali. Itu masuk ke dalam ranah fikih. Dan itu semuanya, hukum-hukum itu diambil dari mana? Al-mustanbat min adillatiha at-tafsiliyah. Dilihat daripada dalil-dalil yang tafsili. Seperti itu. Nah, kemudian fikih itu mencakup apa saja sih? Biasanya kalau dalam buku-buku ulama itu fikih itu sudah dikelompok-kelompokkan menjadi empat bab. Nah, bab pertama itu biasa adalah bab ibadah, kemudian setelah itu beranjak ke bab muamalah,
dan setelahnya ke munakahah. Munakahah itu isinya tentang pernikahan dan dan nikah dan mawaris, yaitu warisan. Tadi sebenarnya adalah muamalah itu seperti apa, jual beli, seperti wakaf, seperti peminjaman, pegadaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah jinayat. Jinayat itu hukum orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, salah satunya adalah minum khamar, berzina, bunuh orang. Jadi fikih itu dibagi babnya menjadi 4 bab besar itu, yaitu ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Seperti itu, empat bab besar dalam lingkup fikih. Dan semua itu diambil dari dalil-dalilnya, dari dalil Quran dan Sunnah, dan menurut pendapat mazhab-mazhab sendiri, dari 4 mazhab sendiri, dari 4 mazhab itu, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dan semua pendapatnya itu kuat, dan di negara kita sendiri itu masuk ke kebetulan mazhabnya Imam Syafi'i. Secara ringkas seperti itu untuk masalah fikih, dan apa saja yang pembahasannya apa saja itu semua dirangkum dalam 4 itu tadi. Oke, berarti tadi kan ada 4 pembahasan besar dalam ilmu fikih, yaitu pertama bab ibadat, yang kedua muamalat, ketiga munakahat, kemudian yang keempat adalah jinayat. Nah, mungkin kita akan masuk ke bab pertama ya. Kita mohon penjelasan dari Ustaz Fikri. Dalam bab ibadat itu apa saja yang dibahas dalam ilmu fikih? Oke, untuk masalah bab ibadah itu sebenarnya masuk ke rukun Islam, lebih ke rukun Islam. Itu diambil daripada disiplin itu, yang ketika ketika ada suatu perkumpulan, kemudian datang seorang yang berpakaian putih bersih datang kepada Rasulullah menanya apakah itu Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu permulaan fikih ibadah, yaitu apa? Masuk ke syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, itu adalah lingkup atau ranah apa saja yang dibahas dalam fikih ibadah. Tapi kalau dalam buku-buku fikih itu, kalau mempelajari fikih ibadah itu diawali dengan toharoh, yaitu bersuci. Itu sebenarnya dasarnya kenapa bersuci, karena kalau kita masuk ke ibadah kita harus suci dulu, entah itu suci badan, suci pakaian, bahkan ada yang mengatakan harus suci hatinya. Bulan puasa kan, suci hati, kita membersihkan hati. Nah, itu masuk itu fikih ibadah, yaitu dimulai dari toharoh. Kemudian setelah toharoh masuk ke sholat. Kemudian setelah sholat masuk ke puasa, terus ke zakat dan haji. Kemudian ditambah juga dengan kurban dan akikah. Nah, itu dimasuk ke pembahasan fikih ibadah. Oke, mungkin Ya, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ini. Kalau memang fikih ibadat itu kan mempelajari hukum-hukum tentang ibadat kita terhadap Allah Ta'ala. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tidak secara secara khusus mendalami atau mempelajari ilmu-ilmu tersebut, tidak mengkaji kitab-kitab fikih ibadat, belum pernah istilahnya membaca literatur tentang fikih sholat lah, atau fikih zakat, atau fikih puasa, apakah sah ibadahnya gitu?
apakah ibadahnya ini ya bisa dikatakan ibadah yang betul atau bagaimana, ataukah dia harus mempelajari sampai tahap tertentu? Oke. Nah, itu makanya tadi kita kembali ke pembahasan bahwa arti bahasa dalam fikih itu adalah al-fahmu. Nah, sebelum kita harus mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Karena mengerjakan sesuatu tanpa tahu teknisinya itu adalah pekerjaan yang batal atau biasa. Jadi mohon maaf kalau memang ingin mengerjakan suatu ibadah ya harus tahu teknisinya seperti apa. Nggak asal-asal ibadah. Bahkan ketika seseorang yang masuk Islam, itu masuk Islam ketika masuk waktu zuhur, di saat itu juga dia harus belajar tata cara tata cara sholat seperti itu. Jadi itu adalah pentingnya kita tuh belajar ilmu fikih, karena seorang misalnya mau beribadah tapi nggak tahu caranya, apa kita akan diterima? Pasti enggak, karena semua punya syarat, punya rukun, dan itu harus dipenuhi semuanya. Jadi khulasatul kalam, ringkasannya kalau memang ingin mengerjakan suatu ibadah harus tahu tata caranya. Tapi tidak harus tahu detail-detailnya. Tahu cara secara rukun, secara syarat itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan detail, tapi itu tidak diwajibkan untuk seorang mengetahuinya. Nah, ada yang memang secara umum harus orang itu ketahui, ada yang hanya beberapa masalah-masalah khusus yang harus diketahui oleh orang-orang khusus juga. Jadi dibagi menjadi dua, ada yang ilmu umum harus semua tahu secara global, ada ilmu-ilmu khusus yang memang para ahlinya saja yang tahu. Dan itu tugasnya ketika seorang yang awam tidak tahu suatu perkara yang khusus, dia itu tugasnya apa? Bertanya kepada orang ahlinya gitu. Oke. Jadi untuk menjalankan ibadah itu harus diawali dengan belajar dulu ya. Jadi teman-teman yang mau sholat baru masuk Islam kemudian ingin mengerjakan sholat, harus wajib belajar fikih sholat. Yang menjelang puasa, makanya di pesantren kan marak sebelum puasa atau di bulan Ramadan itu ada ngaji posoan yang biasanya salah satu materinya itu tentang puasa. Yaitu salah satunya untuk menegaskan atau memperkuat ilmunya. Nah, kalau misalnya ini ada orang dia paham cara sholat, misalnya dalam kasus sholat ya, paham cara sholat, bisa kalau disuruh sholat, praktek sholat ya bisa. Tapi kalau ditanya mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah dalam ibadat sholat, itu dia nggak bisa membedakan. Bagaimana itu menurut jenengan? Monggo. Oke, dalam masalah itu ada suatu syarat dalam sholat, itu pun bukan di sholat aja, ada di beberapa syarat ataupun rukun itu ada yang mengatakan an layak takidah fardhun min furudi sunnah. Jangan sampai seorang itu salah satu syaratnya adalah jangan sampai seorang itu meyakini bahwa apa yang seharusnya fardu itu diyakini sebagai sunnah. Itu yang setidaknya tidak boleh. Tapi kalau kebalikannya, sunnah itu dikatakan dia fard, itu nggak apa-apa. Istilahnya ya jangan sampai membalikkan suatu fardu jadi sunnah. Tapi kalau secara kebalikannya itu tidak apa-apa, karena pasti dia akan mengerjakan suatu yang fard. Semuanya dikerjakan fard, itu enggak apa-apa. Karena otomatis yang sunnah itu kan fadilah tuh. Itu adalah suatu tambahan. Kalau dikerjakan dan dia menjadi fard, suatu yang wajib, itu malah dapat nilai plus secara pengerjaan, walaupun secara pengetahuan itu adalah salah. Jadi ringkasannya boleh meyakini suatu yang sunnah itu fard, tapi jangan sampai meyakini fard itu sunnah. Oke. Nah, seperti itu. Mantap sekali.
Berarti kalau ada teman-teman yang mungkin berkecimpung di disiplin keilmuan lain, terutama yang keilmuan umum, namun sudah belajar sholat dari TPA atau dari orang tuanya, tapi tidak mendetail bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, otomatis dia akan menganggap semuanya yang ia pelajari gerakan-gerakan sholat itu fardu, padahal mungkin ada beberapa yang sunnah, seperti baca doa iftitah dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk teman yang dalam kondisi seperti ini ya tidak apa-apa ya. Penting tidak berhenti untuk belajar. Nah, dalam ibadat itu kan tadi sampai kan menyebutkan ada fikih Syafi'i, fikih Hanafi, Hambali, Maliki. Itu sebenarnya mazhab-mazhab ini ada berapa sih di dalam Islam itu mazhab fikih? Nah, ini pertanyaannya udah mulai memanas. Loh, kalau nggak panas nggak seru dong. Baik, ya, kita akan coba jawab dengan sesimpel-simpelnya. Sebenarnya mazhab fikih itu sudah ada ketika Rasulullah sudah meninggal, itu sebenarnya sudah ada. Itu mazhab fikih, yaitu yang dimaksud di sini adalah mengikuti pendapat fulan. Contohnya dulu ketika Rasulullah wafat itu kan ada yang namanya Abdullah bin Umar, ada ya Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Nah, itu semuanya itu mereka mempunyai kaum sendiri dan mengikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat-sahabat itu. Yang kemudian setelah berjalannya waktu, pendapat-pendapat beliau-beliau ini, para sahabat ini turun temurun, akhirnya masuk ke zaman tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, masuk ke zaman tabi'ut tabi'in. Nah, pada zaman itu mulailah istilahnya ada seorang yang nujum, atau yang dikatakan dia itu adalah bintang di antara bintang-bintang. Nah, ini yang sekarang jadi imam-imam, dikatakan imam-imam mazhab. Pada zaman itu pun sendiri, pada zaman itu juga memang banyak sekali mazhab-mazhab. Tapi kenapa yang sekarang kok cuma 4 saja yang ada? Nah, itu karena tidak ada yang membawa pemikiran-pemikiran mereka, tidak ada murid-muridnya yang sampai ke zaman kita sekarang. Makanya hanya tinggal pendapat-pendapatnya dan tidak ada murid-muridnya sampai sekarang. Beda dengan 4 mazhab itu. 4 mazhab itu ada muridnya, pendapatnya juga diikuti murid-muridnya sampai sekarang. Dan juga pembentukan suatu mazhab itu tidak mudah. Dikatakan mazhab itu bukan ketika Imam Syafi'i lahir terus belajar, terus Imam Syafi'i ngajar terus dikatakan itu mazhab Syafi'i. Bahkan itu belum ada mazhab. Kalau secara nomenklatur belum ada. Belum ada namanya mazhab. Perkembangan mazhab Imam Syafi'i itu justru dikatakan, kalau kita bercerita mazhab Syafi'i ya, kebetulan kan saya juga di sini belajarin mazhab Syafi'i, kebetulan saja. Nah, itu sebenarnya kalau kita cerita tentang mazhab Syafi'i, itu cerita tentang apa yang sudah difilter pada zamannya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, itu abad ke-10 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i itu abad ke-2. Nah, itu. Nah, kita cerita tentang mazhab dulu. Mazhab Syafi'i. Ini sebenarnya juga sama juga sih. Taur-taurnya. Taur itu apa? Masa-masanya. Yang pertama itu adalah periode pembentukan mazhab. Kita cerita seperti itu. Yang pertama adalah periode pembentukan mazhab itu sendiri. Itu periode ketika Imam Syafi'i belajar, yaitu pada abad kedua, akhir abad pertama masuk abad kedua Hijriah. Itu periode pembentukan suatu mazhab, fondasinya lah, foundernya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Kemudian setelah itu masuk ke abad Naqolatul Mazhab. Naqola itu siapa yang Naqola artinya apa, Mas?
memindahkan, Siapa yang menurunkan. membawa mazhab itu sendiri, yang membawa mazhab daripada penyebarannya mazhab. Nah, penyebarannya mazhab daripada murid-muridnya Imam Syafi'i sampai ke zamannya Imam Ghazali, abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5. Nah, itu. Nah, periode nakolah atau periode penyebaran mazhab itu dari situ, dari setelah wafatnya Imam Syafi'i sampai abad ke-5 masuk ke abad ke-6 Hijriah. Kemudian setelah itu masuk ke periode pemfilteran. Jadi difilter. Ada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i itu yang istilahnya ada, kalau di kita ada qaul dhaif, ada qaul qawi, ada qawi, itu ada pendapat yang lemah, ada yang pendapat kuat. Nah, di mazhab sendiri pun juga ada, bukan hanya di hadis, tapi di mazhab juga ada pendapat kuat, ada pendapat yang lemah. Yaitu difilter, itu ketika zamannya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, abad ke-6 masuk ke abad ke-7 Hijriah. Nah, dan yang terakhir itu adalah periode filter kedua. Itu zamannya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, kalau kita bercerita tentang mazhab Syafi'i sendiri, itu kita bercerita tentang pendapat-pendapat yang sudah difilter pada zaman itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tidak bisa seseorang itu berfatwa dengan apa yang menyelisihi Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, yaitu ulama abad ke-10 Hijriah itu sudah mentok mazhab kita itu di situ. Ini kalau mau tanya qaul mu'tamadnya atau pendapat yang paling kredibel di mazhab, yaitu di Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 periode. Periode yang pertama tadi periode taksis atau pembentukan, kemudian periode penyebaran mazhab, dan yang ketiga itu periode pemfilteran mazhab, yang abad ke-6 itu masuk abad ke-7, kemudian periode filter yang kedua itu di masa abad ke-10, di masanya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Dan itu adalah, kalau ngomong mazhab Syafi'i itu apa sih? Ya, apa yang difilter di zaman Imam Syafi'i, Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Nah, ringkasnya seperti itu. Jadi nggak mudah jadikan suatu mazhab itu. Nggak kita membentuk suatu kelompok terus ayo kita bikin mazhab sendiri. Nggak bisa. Berapa puluh tahun mazhab Syafi'i itu jadikan mazhab sampai sekarang ini. Nah, kita bayangkan. Jadi nggak, kalau memang ada suatu kelompok kok ngaku-ngaku ini mazhab, ngaku bikin terus ngaku-ngaku suatu menjadi mazhab. Nah, kamu tuh masih anak kecil. Belum tahu apa-apa. Istilahnya seperti itu. Nah, mungkin ringkasnya seperti itu. Dan di setiap mazhab juga pasti periode-periode juga sama seperti mazhab Syafi'i tadi. Nggak jauh-jauh dari itu. Nah, ringkasnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang menarik. Kan biasanya kita dengar ya, ada yang bilang itu, loh, kalau mau belajar mazhab Syafi'i, ya udah bacanya itu Al-Um yang ditulis dikarang langsung oleh Imam Syafi'i. Apa ngaku-ngakunya mazhab Syafi'i kok ngerujuknya tadi Imam Romli, terus Ibnu Hajar, Al-Ghazali, Suyuti dan sebagainya. Kalau mazhab Syafi'i ya udah membaca Al-Um. Sudah baca Al-Um belum kamu? Nah, ada kayak gitu. Gimana itu? Itu bagi mohon maaf ya. Mohon maaf, itu tidak tahu kurikulum, belum tahu kurikulum. Ya, sebenarnya ya kalau kita bantah ya harus kita bantah, tapi ya kasihan juga karena nggak tahu kurikulum. Nah, itu seperti itu. Dan apa yang dikatakan di abad ke-10 tadi, abadnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, itu juga pendapatnya Imam Syafi'i. Bahkan itu pendapat Imam Syafi'i yang sudah difilter. Nah, itu tadi kan ada, tadi sudah dijelaskan, ada yang pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Nah, kita sajikan di abad ke-10 ini, abadnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, itu kita sajikan semua pendapat-pendapat yang sekiranya kuat. Pendapat kuat di fikih Syafi'i, walaupun ada pendapat-pendapat lemah di situ juga.
Untuk apa? Biar tahu kita bahwa itu adalah pendapat lemah, bukan untuk diamalkan. Nah, kalau ada yang langsung merujuk ke al-um, takutnya nanti kita mengerjakan pendapat yang lemah dan meninggalkan pendapat yang kuat. Kan jadi masalah kalau seperti itu. Kadang-kadang pendapat yang lemah itu adalah pendapat yang ada di mazhab lain yang kuat. Nah, tapi kita kan masuk ke koridor dan masuk ke teknisi dalam ibadah itu punyanya Imam Syafi'i. Pendapat kuatnya Imam Syafi'i harusnya kalau kita pengen tahu langsung, ya lihatnya di Ibnu Hajar Damroni, bukan ke Imam Syafi'i. Kalau ke Imam Syafi'i takutnya kita yang nggak bisa paham. Imam Syafi'i paham, tapi apa kita bisa paham? Nah, abad ke-10 ini memudahkan kita memahami mana dan memudahkan kita untuk memilah, bahkan nggak memilah lagi, langsung mendapatkan pendapat yang kuat. Nah, seperti itu. Kalau kita ada yang mudah, kenapa harus kembali yang ke lebih susah? Nah, pertanyaan terakhir ini, memungkasi pertemuan kita. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai Muslim ini harus dalam ibadah, dalam muamalah, munakahat, atau dalam apapun itu harus pakai madhab dalam beragama Islam kita ini? Secara fikihnya, harus syafi'ikah, harus hambalikah, harus malikikah, atau apakah? Jadi kalau ditanya orang, kamu beribadah pakai madhab apa? Oh, saya syafi'i. Apakah harus seperti itu atau boleh-boleh saja? Kamu madhab siapa? Kamu ibadah pakai madhab siapa? Ya pokoknya saya ibadah aja. Nah, monggo dikomentari. Oke. Ini pertanyaan juga agak panas juga nih. Takut salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalangan orang awam sendiri, kalau memang dalam beribadah, dia mengikuti siapa? Mazhabnya mengikuti mazhab ustadznya atau gurunya. Jadi apa yang dikatakan gurunya yaitu mazhabnya. Secara tidak langsung dia mengikuti apa yang dia ketahui dari gurunya itu. Walaupun dia nggak tahu itu mazhab apa. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk ya kita sebagai para penuntut ilmu atau yang sebenarnya tahu perkara masalah fikih, ya kita harus melakukan ibadah sesuai apa yang kita pelajari. Dan juga dilarang untuk berpindah-pindah, bukan dilarang sih, bukan dilarang berpindah mazhab, dilarang untuk tatabu rukhas, yaitu mencari celah-celah atau mencari rukhsah dalam setiap mazhab. Contohnya kan dalam mazhab Imam Syafi'i itu paling enak kalau dalam berwudu. Nah, kita pakai wudu mazhab Syafi'i, kemudian membatalkan wudunya bukan dari mazhab Syafi'i. Nah, membatalkan wudu dari mazhab Syafi'i itu yang paling ribet. Nyentuh dikit perempuan sudah batal. Dan dengan mazhab-mazhab yang lain, ada yang nyentuhnya kalau pakai syahwat baru batal. Nah, itu yang enggak dibolehin. Masa kita pakai wudu Imam Syafi'i, terus cara membatalkannya pakai mazhab yang lain. Nanti kalau di akhirat ditanya dong, loh kamu wudunya kok gitu banget? Nah, saya ngikutin Imam Syafi'i kok. Nah, itu membatalkan wudu kok nggak ikut? Nanti Imam Syafi'i dipertanggungjawabkan, ditanya, Imam Syafi'i, kamu ngajarnya kayak gitu? Enggak, aku nggak ngajarin kayak gitu. Itu ajarannya Imam Malik. Malik ditanya, Imam Malik, kamu ngajarin kayak gitu? Enggak, itu ajarannya Imam Syafi'i. Kayak gitu loh. Aku nggak ngajarin kayak gitu. Kan nanti kan jadinya bingung tuh, bentrok. Nah, itu yang nggak boleh adalah tatabu rukhas dalam setiap mazhab. Itu untuk para penuntut ilmu. Begitu juga kalau ke orang awam, ketika kita tuh tahu suatu hukum terus ditanya oleh orang awam, ya kita masih tahu hukumnya yang menurut mazhab kita. Walaupun di pendapat lain tuh boleh mengerjakan, di mazhab lain tuh boleh mengerjakan.
Tapi untuk berjaga-jaga ya kita kasih mazhab kita, karena mayoritas di Indonesia itu adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Walaupun nggak tahu, kalau ada beberapa orang yang nggak tahu bahwa itu adalah mazhab Syafi'i. Yang penting itu adalah ada hadisnya, ada di Quran ada, nah itu ibadah. Tapi pada hakikatnya yang kita jelaskan itu adalah sebenarnya mazhab Syafi'i. Dan kalau memang ada kayak seperti apa, tarjih-tarjihat, ini pendapat ini yang lebih kuat, ini pendapat ini yang lebih kuat, sebenarnya nggak harus ditarjih juga sih kalau kita pikir-pikir, karena dari keempat mazhab itu mereka punya pendapat yang kuat menurut mereka masing-masing. Jadi toh nanti kalau kita berdebat masalah ini pendapat ini kuat, pendapat ini kuat, pendapat ini kuat, ya semuanya memang kuat pendapat yang menurut masing-masing. Jadi nggak ada yang pendapat kuat, nggak ada yang pendapat lemah. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya urgensi daripada pentarjihan itu sebenarnya kurang cocok lah, kurang relevan. Oh kita juga di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, walaupun ada nggak tahu bahwa itu tadi mazhab Syafi'i, jadi seperti itu. Nah, waduh, banyak kendala ini, rapopo. Opo, arep takon opo mang? Lali aku. Aduh. Apa ya? Ya, kalau tadi kan bagi orang awam gitu kan, kalau apa mazhabnya ya mazhab orang yang ngajari dia, ya, gurunya dia. Tapi kalau misalnya orang pakar gitu, misalnya orang yang gini deh, beberapa kadang bilang apa namanya, wis gak usah mazhab-mazhaban, wis apa mazhab malah bikin firqah-firqah memecah belah, wis langsung aja kita merujuk pada Quran sama hadis. Toh Imam Syafi'i pernah bilang bahwasanya pernah berpesan, madhabku itu adalah madhab yang sohih, maksudnya madhab hadis yang sohih seperti itu. Monggo dikomentari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada intilah tulisan. Amin. Yang pertama itu ketika kita ingin langsung menuju ke Rasulullah ataupun ingin langsung menuju ke Al-Quran. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa menuju ke Rasulullah ke Al-Quran. Tapi, ya, ada tapinya. Apakah kita mempunyai alat-alatnya atau kita sudah mempunyai kapabilitas untuk menuju situ atau saya itu di situ. Nah, Nge-freeze, Mas. yang kedua, kita ibaratkan tuh gini, ada pendapat ulama bahwa Al-Quran yang teman ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran ataupun Al-Hadis mubillatun illa lil ulama. Dalam riwayat juga illa lil fuqaha. Nah itu bahwa Quran dan hadis itu menyesatkan. Quran dan hadis itu menyesatkan kecuali bagi para ulama, dan juga diriwayatkan yang lain kecuali bagi para fuqaha. Itu ulama sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Artinya nggak semua orang itu bisa memahami langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri.
ulama-ulama dulu juga sudah mengumpulkan juhudnya, mengumpulkan istinbatnya, produk-produknya itu sudah dibukukan. Kok kita repot-repot langsung ngambil dari Quran ataupun dari hadis. Ada diibaratkan juga bahwa dalam intisari Quran dan hadis ini ibaratkan sebagai madu. Quran dan hadis itu intisarinya, pemahamannya itu adalah madu. Tapi masih ada di sarang tawon. Nah, tugas dari ulama itu mengambil madu itu dari sarang tawon. Mereka kan para ahli, bisa dong cara mengambilnya gimana, terus harus pakai peralatan apa. Nah, kita ibarat seperti itu. Nah, kita sendiri yang sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa kan, kalau seandainya pengen ngambil madu itu bagus kan? Bagus, madu itu bagus. Tapi kalau kita ngambil sendiri dari sarang tawon, maka kita akan keentok tawon. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi orang-orang yang langsung pengen ke Quran, langsung pengen ke hadis, nah seperti itu. Kemudian Imam Ahmad sendiri pernah berkata, Imam Ahmad itu dulu juga berguru kepada Imam Syafi'i. Ini kita nggak menghadap, bukan semua memang punya kelebihan masing-masing. Imam al-arba'ah empat mazhab itu punya kelebihan, semua punya kelebihan masing-masing. Artinya nggak ada kekurangan di antara mereka. Nah, dan kita tidak bukan kita maksud di sini mengedepankan Imam Syafi'i tanpa mengedepankan yang lain, enggak. Tapi Imam Ahmad juga pernah berkata bahwa laula Syafi'i la dhaltu. Kalau seandainya bukan dari Imam Syafi'i, maka saya akan tersesat. Jadi dari pemahamannya. Maka ini sangat urgensi dalam mengikuti suatu mazhab itu sangatlah penting. Nah, seperti itu. Tadi apa pertanyaannya tadi? Ya, ya tadi mungkin sudah terjawab ya sama penjelasan jenengan. Soalnya kan langsung orang-orang yang mau langsung loncat ke Quran sama hadis tadi kan jawabannya. Ya, saya tangkap analoginya tuh bagus sekali tuh. Aku suka sama analogi kayak gini yang bikin mudah gitu. Orang ambil madu dari sarang tawon, kalau ahlinya pasti dia akan bisa. Tapi kalau kita sebagai awam, mungkin saya juga sebagai awam dalam ilmu fikih akan susah untuk ngambil istimbatul ahkam. Kalau ilmu fikih kan seperti itu. Istimbatul ahkamnya itu akan susah. Jadi gimana solusinya? Ya saya minta pada tukang madu untuk ngambilkan dan nanti saya beli. Bagaimana dalam ilmu fikih kita lihat di kitab-kitab fikih apa yang sudah disarikan dari Al-Quran secara fikih, kemudian kita ambil itu, kita amalkan yang itu tadi. Nah, ini mantap sekali nih penjelasannya. Aduh. Seperti itu. Nah, kalau kita suruh orang lah untuk nyari rukun sholat dalam Quran dan Sunnah itu bahkan nggak akan ketemu. Iya. Kayak kemarin ya, juga ada yang pernyataan daripada salah satu orang yang terkena musibah kemarin yang ke-14 itu tadi, 14 demo 11 Maret itu. Karena ada yang bertanya bahwa coba cari di Al-Quran apakah ada yang menerangkan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita cari secara dalil spesifik memang tidak ada. Tapi kalau dengan pemahaman itu nanti akan ketemu dalilnya. Dan apakah orang yang pemahaman yang orang semua itu bisa paham dengan masuk sampai ini tuh dalilnya, itu apakah semua orang bisa atau enggak? Pertanyaan seperti itu. Makanya sebenarnya juga kita jangan mudah terpancing lah dengan seperti itu. Ya, walaupun perkataan itu nggak harus dipublish ya, itu kan ranahnya di lingkup diskusi kita kan.
diskusi pelajar para pelajar, kalau itu di up ke publik, ya jadinya kayak gitu seperti itu. Oke, mantap sekali. Jadi memang setiap bidang ada pakarnya, kita nggak boleh apa namanya, Boleh ikut campur. ya, yang nggak boleh menafikan kepakaran dalam sebuah bidang juga. Iya. Kan apa? Dalilnya kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kata siapa namanya tafsirannya Syekh Muhammad Abduh, itu kan ahla dzikir itu orang-orang bukan ahli dzikir, bukan wiridan pagi sore siang, tapi ahli dzikir itu orang-orang ahli, para pakar pada setiap bidang. Jadi kalau kita nggak bisa bidang apa namanya, bidang persawahan, pertanian, ya tanya pada petani, pada ahlinya, seperti itu. Kalau nggak bisa apa namanya istinbatul ahkam, ya tanya pada orang ahli fikih. Nah, terima kasih Ustaz Fikri Anwar Al-Ghazali. Namanya serem sekali, Al-Ghazali. Semoga nama itu adalah doa. Amin. Oke. Mantap sekali pertemuan kita pada kali ini. Banyak apa ilmu yang bisa kita dapatkan, bisa kita ambil dari Ustaz Fikri ini. Mungkin ini bukan pertama dan yang terakhir ya. Pun ngantos bosen-bosen, nanti kita ambil ilmunya lagi. Wah, nge-freeze dia. Ya, mungkin untuk teman-teman kita cukupkan diskusi ilmu keislaman seri 2 di ilmu fikih. Nanti kita akan bertemu lagi pada bidang-bidang keilmuan lainnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.